Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucky Syafiq Adrian dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi-materi pelajaran kimia yang telah kita dapat di kelas 12. Nah, soal yang pertama itu ada kenaikan titik didih. Soalnya kenaikan titik didih molar air sama dengan 1 derajat Celcius. Jika 1 mol H2SO4 dilarutkan dalam 1000 gram air yang dipanaskan, maka larutan tersebut akan mendidih pada suhu. Nah, di sini nih yang sudah diketahui yaitu Kb-nya, yaitu 1 derajat Celcius. Mol dari H2SO4 yaitu 1 mol, massa airnya 1000 gram. Yang ditanya adalah Tb larutan. Rumus dari delta Tb itu adalah M kali Kb dikali I. M itu adalah rumus molaritas, yaitu gram per mr kali 1000 per P kali Kb dikali I. Gram per mr itu adalah rumus dari mol. Mol di sini kita sudah bisa lihat yaitu 1 kali 1000 per P ini adalah massa air yaitu 1000 gram. Dikali Kb yang sudah diketahui 1 kali I. I itu I dari H2SO4 itu ada 3. Ini dicoret hasilnya yaitu 3. Ini adalah hasil dari delta Tb. Kita masukkan rumusnya delta Tb sama dengan Tb larutan dikurang Tb pelarut. Delta Tb yang tadi kita sudah dapat itu 3. Tb larutannya itu yang dicari dikurang Tb pelarut. Tb pelarut tadi Tb pelarut. Oh ya, Tb pelarut itu adalah titik didih pelarutnya. Pelarutnya di sini adalah air yaitu 100 derajat Celcius. Tabelnya dipindahin ke kiri, lalu 100 ditambah 3 yaitu 103 derajat Celcius. Jadi larutan tersebut akan mendidih pada suhu 103 derajat Celcius. Lalu soal yang kedua yaitu penurunan tekanan uap. Tekanan uap jenuh air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 18 mm hektogram. Apabila ke dalam 0,65 mol air dilarutkan 0,35 mol sukrosa, tentukan penurunan tekanan uap jenuh pada suhu larutan tersebut. Nah, dari sini dapat kita diketahui P0-nya yaitu adalah 18 mm hektogram. Mol pelarutnya yaitu air 0,65. Mol pelarutnya itu adalah sukrosa 0,35. Yang ditanya adalah tekanan uap jenuh pada suhu larutan tersebut yaitu delta P. Nah, rumus delta P yaitu XT dikali T0. XT itu adalah mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut kali P0. Mol terlarutnya yaitu 0,35 per 0,35 ditambah 0,65 kali P0 nya yaitu 18 mm hektogram. Lalu 0,35 ditambah 0,65 yaitu 1, berarti per 1 kali 18. 0,35 dibagi 1 yaitu 0,35 dikali 18 yaitu 6,3
mm hektogram. Maka penurunan tekanan uap jenuh pada suhu larutan tersebut adalah 0,3 mm hektogram. Ya, soal ketiga yaitu penyetaraan reaksi redoks. Diketahui di sini adalah ada MnO ditambah PbO2 menghasilkan MnO4- tambah Pb2+. Ini merupakan reaksi asam di mana kita akan menggunakan metode setengah reaksi. Pertama kita turunkan dulu, pisahkan dulu MnO-nya dengan PbO-nya. Sini MnO menghasilkan MnO4-. MnO pertama itu pada metode setengah reaksi, samakan O dengan menambah H2O pada O yang kurang. Di sini O-nya ada 4, di sini cuma 1. Berarti kita harus menambah 3O dengan menambah 3H2O. Lalu kita menambahkan H pada H yang kurang. Di sini ada 3H2O. Maka yang kita harus menambah 6H plus karena 3 kali 2 adalah 6. Lalu kita menambah elektron pada muatan yang besar. Nah, muatan ini di sini adalah ini 0, ini 0. Ini -1, ini +6. Maka +6 dikurang 1 adalah +5. Kita harus menambahkan 5 elektron min di sini. Lalu yang kedua itu kita setarakan PbO2 yang menghasilkan Pb2+. Pertama-tama kita sama dengan yang di atas, kita tambahkan O pada, kita menambahkan H2O pada O yang kurang. Di sini PbO2, di sini Pb2+. Mana O yang kurang? Di sini. Kita harus berarti kita harus menambahkan 2H2O. Lalu metode selanjutnya itu menambahkan H+ pada H yang kurang. Di sini ada 2H2O, berarti di sini kita harus menambah 4H+. Karena apa? Karena 2 kali 2 itu adalah 4. Lalu selanjutnya, metode selanjutnya kita harus menyamakan elektron pada muatan yang besar. Di sini muatan ini adalah 0, di sini +4, di sini +2, di sini adalah 0. Lalu selanjutnya kita akan menyamakan muatan dengan menambahkan elektron min pada muatan yang besar. Di kiri muatan yang besar, muatannya itu adalah +4, di kanan muatannya adalah +2. Kita setarakan dengan menambah elektron min pada muatan yang kurang, pada muatan yang besar, yaitu plus ditambah 2E min. Nah, lalu kita setarakan MnO sebentar, MnO ditambah 3H2O menghasilkan MnO4- tambah 6H+ tambah 5 elektron min. Lalu PbO2 ditambah 4H+ ditambah 2 elektron menghasilkan Pb2+ ditambah 2H2O. Nah, supaya elektronnya bisa kita coret, kita kalikan dulu. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 5. Itu menjadi 2 MnO ditambah 6H2O menghasilkan 2 MnO4- tambah 2
12H plus tambah 10 elektron min. Yang bawahnya kita kalikan 5, jadinya 5 PbO2 ditambah 20H plus ditambah 10 elektron min menghasilkan 2 MnO4. Salah guys. Udah tambah 5 Pb2 plus ditambah 10H2O. Nah, supaya kita mendapatkan hasilnya, ini bisa kita coret. 20H plus kita coret dengan 12H plus, di sini sisa 8H plus. Di sini elektronnya kita coret, habis. Lalu H2O-nya kita coret, 6H2O, di sini 10H2O, sisa 4H2O. Lalu hasilnya kita tuliskan di atas. 2 MnO ditambah 5 PbO2 ditambah 8H plus menghasilkan 2 MnO4 min ditambah 5 Pb2 plus ditambah 4H2O. Selesai. Kita masuk ke soal keempat, yaitu hukum Faraday. Di sini hitunglah massa perak yang didapat dibebaskan oleh arus 10 ampere yang dialirkan selama 5 menit ke larutan AgNO3 air Ag 108. Jadi soal ini kita ketahui itu 10 ampere itu adalah I. Dialirkan selama 5 menit. Waktu itu dilambangkan oleh T. Karena di hukum Faraday ini kita menggunakan satuan waktunya itu sekon, kita ganti dulu ke sekon. 5 dikali 60 detik yaitu 300 sekon. Oke, dan ini yang ditanya adalah massa Ag-nya. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Nah, 96.500 ini sudah termasuk ke dalam ketetapan rumus hukum Faraday. Kita substitusikan aja langsung. E itu adalah AR per N. AR-nya 108, N itu 1. Dengan 108 kali I-nya itu adalah 10 ampere kali T-nya itu 300 sekon per 96.500. Ini coret, bisa kita coret. Jadi W sama dengan 3,36 gram. Jadi massa Ag adalah 3,36 gram. Nah, soal terakhir yaitu tekanan osmotik. Di soalnya sebanyak 0,01 mol magnesium klorida dilarutkan ke dalam air sampai volume 500 ml. Harga derajat ionisasi adalah 0,8. Tekanan osmotik larutan jika diukur pada suhu 20 derajat Celcius
dan R sama dengan 0,08 liter atmosfer mol pangkat min 1 kali K pangkat min 1. Di sini yang ditanya adalah V-nya atau tekanan osmotik. Dari sini yang kita ketahui itu mol dari magnesium klorida atau MgCl2 yaitu 0,01. Lalu volume larutan adalah 500 mili. Kita ubah ke liter menjadi 0,5 liter. Lalu harga derajat ionisasi itu 0,8 atau alfa. Lalu T itu adalah suhu, yaitu 20 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin ditambah 273, yaitu menjadi 300 Kelvin. Lalu yang terakhir itu adalah R, itu 0,08 liter. Nah, pertama-tama kita pecahkan dulu MgCl-nya menjadi Mg 2 plus ditambah 2 Cl min. Ini molnya, yaitu ini 1, ini 2, jadi 3. Terus kita masukkan ke rumus faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan 1 sama dalam kurung N kurang 1 kali alfa. I sama dengan 1, N-nya 3 kurang 1, alfanya 0,8 sama dengan 1, 2 kali 0,8 itu 2,6 M molaritas. Rumusnya N per V sama dengan N-nya itu tadi 0,01, V-nya itu larutan 0,5, itu menjadi 0,02. Lalu langsung kita masukkan saja rumus tekanan osmotik yang elektrolit, yaitu V sama dengan M kali R kali T kali I. M nya itu tadi adalah 0,02 kali R nya itu adalah 0,08, T nya itu adalah 300, lalu I nya itu adalah 2,6. Dikali semuanya 1248 atm. Selesai.